Oke, pada kasus ini kita akan menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel ya. Pada proses produksi yang sama, manajemen menyadari bahwa kualitas produk tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan operasi, tetapi juga kondisi operasi mesin lainnya. Nah, jadi selain tekanan operasi, dicatat pula suhu mesin saat beroperasi ya. Jadi di sini ada dua variabel yang terlibat. Pertama tekanan operasi, yang kedua adalah suhu mesin saat beroperasi. Nah, tingkat kualitas produk itu tetap diukur menggunakan tingkat kesesuaian produk, ya, persentase. Data dikumpulkan dari 30 kali pengamatan produksi. Nah, manajemen ingin menganalisis pengaruh, pengaruh suhu mesin dan tekanan operasi terhadap tingkat kesesuaian produk secara simultan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada data 30 kali pengamatan ya. Masing-masing data ini berisi tentang suhu mesin saat beroperasi, kemudian tekanan operasinya dan juga persentase kesesuaian produknya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, untuk mengetahui ya bagaimana pengaruh suhu dan juga tekanan operasi terhadap persentase kesesuaian, berarti dari sini kita bisa mendefine ya, mendefinisikan apa variabel dependent atau Y-nya dan variabel independent. Nah, di sini variabel dependennya adalah ya, pengaruh suhu mesin dan tekanan operasi terhadap tingkat kesesuaian produk. Berarti kita bisa definisikan bahwa variabel dependennya adalah tingkat kesesuaian produk. Selanjutnya, variabel independen atau variabel bebasnya di sini dia melibatkan lebih dari satu variabel. Ya, ada suhu mesin dan juga ada tekanan operasi. Karena lebih dari satu, maka ini adalah kasus regresi linear berganda. Ini kita notasikan sebagai X1, tekanan operasi sebagai X2. Misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan analisis regresi berganda ya. Data, klik data, kemudian data analisis. Kemudian kita pilih regression, oke. Lalu kita input Y-nya adalah persentase kesesuaian ya. 30 data. Kemudian selanjutnya adalah X range-nya ya. Variabel X-nya atau variabel independennya ada 2. Oke. Selanjutnya tadi ada label, ada confidence level. Kemudian output range-nya misal kita ingin di sini aja. Lalu oke. Nah, ini sama hasilnya seperti regresi linear sederhana. Di sini ada 3 output ya. Ada output untuk model regresinya secara keseluruhan. Ini hasil ANOVA untuk model regresinya dan juga ini untuk masing-masing variabel ya, baik itu intercept dan variabel independennya. Nah, yang harus kita lakukan sama ya, kita akan menguji dulu apakah model regresi kita itu sudah signifikan secara statistik atau belum, seperti itu ya. Nah, tahapannya sama, kita akan melakukan uji model regresi, ada 2 pilihan, tapi dua-duanya kita akan lakukan. Pertama adalah uji overall. Sekali lagi, kalau uji overall yang kita lihat adalah yang ini. Oke. Tahapannya sama, kita akan menentukan hipotesisnya ya. Nolnya adalah karena di sini variabel independennya ada 2, berarti betanya ada 2 ya.
Gunakan beta. Beta 1 beta 1 sama dengan beta 2 untuk nah ini maknanya adalah artinya tidak ada pengaruh ya. Tidak terdapat pengaruh variabel independen, dalam hari ini adalah suhu dan tekanan ya, terhadap variabel dependennya, yaitu tingkat kesesuaian produk. Ya. Nah, H1-nya apa? H1-nya minimal ada satu tanda sama dengan ya tidak berlaku. Ya, kalau misalnya dia ada banyak ya, misalnya ada B1, B2, B3, B4 gitu ya, minimal ada satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya tidak berlaku pada H0 ya. Pada H0 artinya ini terdapat terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya ya. Ini akan kita uji. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis. Sekali lagi untuk daerah kritis kita akan lihat di significance F-nya. Ini ya seperti V-value gitu ya. Tolak H0 jika significance F kurang dari alfa, yaitu 0,05. Nah, kesimpulannya adalah karena di sini nilainya 2,6 kali 10 pangkat min 19, berarti dia lebih kecil dari alfa, maka simbolnya ada tolakan 0 gitu ya. Karena ini ya 2,6 kali 10 pangkat min 19 kurang dari 0,05. Nah, interpretasinya apa? Interpretasi berarti apa namanya? Suhu dan tekanan operasi ya, dia berpengaruh ya. Berpengaruh secara simultan secara simultan itu bersama-sama ya, terhadap tingkat kesesuaian produk. Pengaruh secara tingkat berpengaruh signifikan ya, jangan tuliskan signifikan. Nah, seperti itu untuk uji overall-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan uji parsial. Uji parsial. Nah, untuk uji parsial yang akan kita lihat adalah di area sini ya. Nanti yang teman-teman perlu lihat adalah intercept-nya, koefisiennya, dan p-value-nya. Sebenarnya kita bisa lihat juga dari sini ya. Tapi lebih gampang kalau menurut saya lihat dari p-value-nya saja. Begitu juga yang ini. Yang suhu, kita lihat p-value-nya
Sebenarnya kalau kita sudah paham ya, kita lihat gini aja udah kelihatan ya. Value-nya kan kurang dari alfa semua nih, ya. 10 pangkat min 31, 10 pangkat min 12 gitu ya. Berarti interceptnya ini signifikan, variabel suhu signifikan, dan juga variabel tekanannya signifikan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di dalam apa laporan gitu ya, kita harus tuliskan satu persatu ya. Kita tuliskan satu-satu uji hipotesisnya. H01 yaitu beta satunya sama dengan 0. H1 satunya berarti beta satunya tidak sama dengan 0. Nanti silakan dituliskan daerah kritis, kemudian kesimpulannya. Kita lihat saja di sini ya. Karena beta berarti yang suhu dulu ya tadi. Alfanya terakhir ya. Berarti yang suhu ini ya 4,2 kali 10 pangkat min 12 berarti tolak H0 ya kan? Karena 4,2 kali 10 pangkat min berapa ini? 12 itu kurang dari 0,05 ya. Nah, interpretasinya apa? Interpretasinya suhu berpengaruh secara signifikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesesuaian produk. Nah, selanjutnya kita cek yang variabel kedua. Nanti di sini beta 2 sama dengan 0 gitu ya. H1 2 beta 2-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kesimpulannya, karena apa ini kurang dari 0,05 ya, p-value-nya berarti dia tolakan 0 ya. Tolak H0 karena 7 kali 0,5. 7 kali 10 pangkat min 5 itu kurang dari 0,05 gitu ya. Interpretasinya berarti tekanan operasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesesuaian produk. Nah, terakhir kita juga uji H0 3-nya, yaitu kita akan menguji interceptnya ya. Jadi nanti di sini tulis aja alfanya. Alfa sama dengan 0. Ya, intercept ya nanti jadi bingung ntar. Nah ini ya alfa sama dengan 0. Kemudian H1-nya alfa tidak sama dengan 0. Alfa tidak sama dengan alfa tidak sama dengan 0 gitu ya.
Nah, kita lihat lagi di sini. Kita cek ternyata ini 1,4 kali 10 pangkat 3 ya. Tolak H0 karena 1,4 dikali 10 pangkat min 31 ya. Jauh banget kan? Kurang dari 0,05 gitu ya. Nah, berarti interceptnya itu signifikan ya. Nah, sehingga di sini kita bisa modelkan Y sama dengan alpha itu adalah interceptnya. Nih ya, saya akan ubah satu persatu. Y-nya ini 132,13, 132,13 ditambah suhunya min 0,25, 0,26 lah ya kita tulis. Nah, karena minus jadi langsung aja min 0,26 variabel pertama gitu ya, ditambah variabel selanjutnya apa ini? Kanannya yaitu min 1,09. Min 1,09 ya. Berarti di sini min 1,09 X2. Gitu. Nah, ini adalah model regresinya, dan model regresi ini signifikan ya secara statistik, sehingga tadi sama seperti regresi sederhana kita bisa gunakan model regresi ini untuk mengestimasi. Misalnya diketahui X1-nya berapa, X2-nya berapa, kita bisa estimasi nilai Y-nya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ke sini ya. Oh ya, ini kan ada intercept, suhu, dan tekanan di model ini ya. Jadi maksud dari intercept itu apa sih? Jadi kalau misalnya nilai suhu X1-nya dan juga tekanan operasi atau X2-nya ini 0 ya, maka eh, nilai Y-nya itu adalah 132,13 gitu ya. Nah, dia akan menurun ya, nggak mungkin sebenarnya ya, akan menurun eh, sebanyak 0,26 untuk setiap satu penurunan suhu ya, dan akan menurun sebanyak minus 1,09 untuk setiap satu penurunan tekanan. Kurang lebih seperti itu ya untuk interpretasinya. Nah, sekarang kita ke sini ya, parameter modelnya. Nah, karena tadi udah signifikan secara statistik, jadi kita bisa bahas lebih lanjut terkait dengan parameter modelnya ya. Nah, di sini ada multiple R, tadi ini multiple R-nya itu 0,97. Wah, ini terlalu tinggi ya sebenarnya. Nah, jadi multiple L ini adalah koefisien korelasi antara nilai aktual Y dengan nilai prediksinya gitu ya. Jadi nanti kita lakukan ini kan ini Y aktual ya. Nah, kita bisa gunakan data ini untuk mengetahui Y prediksinya atau Y modelnya gitu, menggunakan uh, model regresi yang tadi kita sudah tuliskan di sini. Nah, gitu ya. Jadi berarti nanti dimasukin aja tuh di submit X1-nya 80, X2-nya 10,5, Y-nya berapa gitu ya. Nah, multiple R ini adalah melihat bagaimana sih korelasi antara Y aktual dengan Y prediksi. Kalau mendekati 1 artinya dia korelasinya tinggi, ya berarti nilainya tuh nggak jauh-jauh beda gitu ya. Artinya modelnya bagus kan semakin mendekati 1 gitu. Itu untuk multiple R. Nah, kemudian ada R square. Nah, kalau R square ini adalah koefisien determinasi ya. Ini menunjukkan proporsi variasi yang bisa dijelaskan oleh model regresi. Nah, jadi ini interpretasinya adalah kita bisa bilang 95% variasi tingkat kesesuaian produk
dapat dijelaskan oleh variabel independennya, variabel suhu dan tekanan operasi gitu ya. Jadi variasi yang dijelaskan. Ya, biasanya menarik tuh ini ya. Kemudian ada adjusted R. Ya, jadi kalau adjusted R ini ya karena dia nilainya apa namanya stabil ya mendekati 0,9 juga ya berarti dia cenderung stabil nilai R-nya ya. Ini kemudian ada standar error ya berarti kalau meleset itu di plus minus 1,12 ya tingkat kesesuaian produknya. Nah, observation ini adalah jumlah observasinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk regresi linear berganda.